Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Faiha Oktari dengan NIM 21016027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan teks pidato sebagai Ketua Panitia Seminar Nasional secara virtual dengan tema Mahasiswa Hebat Santun Berbahasa di Era Digital. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai akhir ujian semester pada mata kuliah keterampilan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di seminar virtual Zoom yang diadakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Sebelumnya, izinkan saya sebagai Ketua Panitia Seminar Nasional Virtual menyampaikan sepatah dua patah kata dengan bertemakan Mahasiswa Hebat Santun Berbahasa di Era Digital. Pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, yakni Bapak Profesor Ganefri PhD, Dekan FBS Universitas Negeri Padang, yakni Bapak Profesor Dr. Ermanto SPD MHum, beserta jajarannya, dan Bapak atau Ibu para tamu undangan, para pembicara, dan moderator yang saya hormati. Para peserta hadirin yang saya banggakan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak cukup digunakan dengan baik dan benar, namun juga harus santun. Bahasa santun artinya digunakan secara positif, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan tata bahasanya pun sesuai aturan. Karena kesantunan berbahasa dapat menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya, termasuk menghindarkan perselisihan. Bahasa bukanlah hanya asal bicara, tetapi juga harus memperhatikan marwah kesantunan dan martabat dalam berbahasa. Sebab bahasa merupakan ciri kepribadian dan karakter pemakai bahasanya. Struktur digital kurang mendapat penanganan serius ialah kesantunan dan karakter. Isu kesantunan dan karakter ini menurut saya juga bagian dari disrupsi digital, bahkan juga sangat permanen dan fundamental, sehingga sangat penting menjadi bagian dari program pendidikan kita. Kalau elemen ini dari pendidikan itu disruptif, kemudian kita menganggap bahwa seolah-olah itu tidak ada, saya kira itu sebuah kesalahan besar. Perubahan sistem nilai dalam hal kesopanan baik atau tidak baik semestinya adanya pijakan yang lebih jelas. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah syarat keragaman budaya. Boleh Anda mengglobal atau bergaul dengan siapapun, tetapi pijakan nilai-nilai keindonesiaannya jangan dilupakan. Jangan kita terbawa arus apalagi yang negatif. Salah satu hal yang mendorong diskusi ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh Microsoft Asia Pasifik yang secara ringkas menyatakan bahwa tingkat kesantunan digital dari masyarakat Indonesia paling rendah se-Asia Tenggara. Hasil survei dari Microsoft itu salah satunya menunjukkan bahwa tingkat kesantunan kita dalam konteks digital itu kurang menggembirakan. Tentu saja ini kurang baik karena di media massa dan media sosial itu akan mengundang pro dan kontra terhadap hasil survei Microsoft. Tetapi kita dapat mengambil sebagai bahan masukan terutama untuk memperkuat pendidikan karakter dalam konteks kebijakan Kementerian Pendidikan. Media sosial telah menjadikan bagian dari kegiatan sehari-hari, terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Untuk itu, kesantunan dalam memanfaatkan media digital, khususnya media sosial, perlu ditekankan dalam pendidikan karakter, terutama di zaman digital saat ini. Literasi media secara umum, yakni kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memproduksi media tersebut, meningkatkan manfaat dan meminimalkan risiko dalam menggunakan media.
Jika kita berbicara peran orang dewasa, ada keluarga dan sekolah yang berperan dalam kesantunan menggunakan media digital ini. Bagaimana caranya? Yakni, kita membuat kesepakatan, cegah penyebaran rumor dengan melakukan cek dan cek ulang sebelum menyebarkan. Hal ini juga dianjurkan dengan memberikan koreksi fakta. Era disrupsi ini, kita harus mempersiapkan berbagai cara untuk bergerak dan berhasil mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan media digital ini dengan bijaksana. Sebagaimana mestinya, peran orang tua dan guru harus saling melengkapi dan bersamaan memberikan pengawasan terhadap anak dalam hal penggunaan media, teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian, harus ada pelatihan terhadap pemahaman tentang media, teknologi, informasi, dan komunikasi itu sendiri. Tidak hanya ke murid atau mahasiswa, tetapi juga kepada orang tua dan tenaga pendidikan pun harus dilakukan. Terakhir, saya sampaikan kepada pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan seminar virtual Zoom ini. Demikianlah sambutan dari saya dan sedikit penjelasan saya sampaikan. Atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.